Nama saya cukup aneh, Christopher tapi Heru. Selalu ditanyain dari zaman kecil, selalu gurunya nanya, jadi nama kamu Christopher apa Heru? Gitu ya. Saya bersyukur bapak saya almarhum, apa ya namanya, sense of humornya nggak dark. Kalau dia dark, dia kasih nama saya Harry. Harry tapi Heru. Ya, itu lebih bingung lagi ya. Atau kalau anaknya perempuan, Hera tapi Heru. Jadi ini sebenarnya siapa? Dan thank you buat kehormatan ini, dan kita langsung jump in. Saudara, Februari awal masih masuk kategori awal tahun ya. Jadi belum terlambat ngucapin Happy New Year, dan belum terlambat buat ngucapin juga Merry Christmas. Kenapa? Kalau di rumah kami sebelum Sinja itu masih Natal. Ya karena pohonnya udah jadi, tinggal diganti bolanya, diganti amplop. Ya jadi biar gampang. Ya karena istri saya Chinese, jadi kita juga merayain Sinja. So walaupun masih minggu depan ya, angpau bisa langsung ditransfer ke nomor di bawah ini ya. Dan thank you buat kehormatan. Ini masih awal tahun selalu identik dengan namanya resolusi. Semua kita punya, kita rindu. Biasanya resolusi umumnya yang diulang lagi tiap tahun itu pengen baca Alkitab sampai selesai. Kenapa diulang lagi tahun depan? Tahun lalu nggak nyampe berarti. Resolusinya nggak kesampaian. Itulah makanya saran saya, kalau Anda mau punya resolusi itu gitu ya, itu sangat indah ya. Selesaiin Alkitab sampai habis. Itu dimulainya jangan dari kejadian terus, saudara. Dimulainya dari where you left terakhir. Misal tahun lalu nih, mulainya kejadian sampai mana nyangkut misalnya imamat nih. Tahun ini mulai dari imamat. Jangan dari kejadian lagi, ntar sampai imamat berhenti lagi. Ya ada yang berhenti di kelurahan. Padahal nggak ada, mana ada kelurahan, kejadian kelurahan, bukan keluaran itu. Ya, ada yang stuck nyampainya di bilangan karena nggak suka angka-angka. Kayak saya nggak suka matematika. Ada yang stuck sampai ditawarik. Si ini meranakan si itu dari si ono. Kenal kagak saudara, bukan urusan sama saya apa gitu. Terus dipanjangin ada 2 tawarik, ya ampun pakai sequel pertama aja udah ngeflop, yang ini ditambahin 2 gitu, emang tertarik kan gitu ya. Itu kerap kali itu salah satu contoh resolusi. Tapi hari ini saya mau share tentang kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya resolusi yang lebih tinggi. Ya, saya berangkat dari 3 resolusi umum yang dimiliki oleh semua manusia di muka bumi. Ya, yang pertama pengen jadi kaya. Itu umum, semua orang pengen jadi kaya. Saya juga dulu gitu. Dulu artinya sekarang enggak dong? Enggak. Ada resolusi yang lebih tinggi untuk anak-anak Tuhan, dan saya akan share nanti. Yang kedua, pengen happy. Ya kan? Ada orang yang bilang, saya mau menikah pastor. Buat apa? Saya bilang, karena saya berhak bahagia. Oh ya? Kata siapa menikah bahagia? Kalau nggak bahagia gimana? Cerai. Kan gitu. Kalau nyari bahagia jangan merit. Merit itu susah. Merit itu berat. Tidak mudah. Jadi kalau cuma mau happy, mendingan keliling dunia. Ya, mendingan beli es krim. Mendingan ganti HP. Bener deh, jangan merit deh. Terlalu drama. Ini kalau cuma buat happy mah. Tapi saya berhak bahagia Pak, kan gitu. 'Cause I'm happy, clap along if you feel, kan gitu. Semua pengen happy, ya. Tapi kita harus lebih tinggi, nanti saya akan jelasin gimana. Yang ketiga, semua orang pengen sukses. Tapi sekali lagi saya akan bilang, hari ini judul tema khotbahnya, kalau Anda suka tema itu higher resolution. Higher resolution bukan minta foto yang lebih tinggi resolusinya, bukan itu. Tapi kita harus punya, karena kita anak-anak dari Sang Maha Tinggi. Resolusi kita nggak bisa cuma segini doang. Harus sama tingginya, sama predikat kita sebagai anak yang maha tinggi, kan gitu ya, anak Allah yang maha tinggi. Kita yang pertama tentang jadi kaya dulu, apa yang Alkitab katakan tentang keinginan untuk jadi kaya. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Nanti ada satu ayat yang di luar catatan saya, Anda mendingan siapin HP-nya buat itu. Kalau di depan nggak tahu deh, ini dibukain apa enggak nih, atau begini doang nih, atau ada isinya, kan gitu ya. Ya kan, nggak ada berarti. Ini kayak kopian dari saya, oke? Ya udah kita buka aja deh 1 Timotius 6 ayat 9-10 dulu. Kita mulai dari satu pembacaan Alkitab yang mencengangkan, bahkan buat saya. Kalau udah sampai katakan amin, kalau belum jangan bilang amin. Itu namanya berbohong. Ya. 1 Timotius 6. Nah, itu udah ada yang amin. Ada lagi? Ada amin? Nggak apa-apa loh, milih amin juga nggak apa-apa. Ya, emang nggak boleh orang Kristen milih nomor 1. Ya kan nggak apa-apa. Nomor 2, nomor 3 nggak ada problem. 1, 2, 3, sayang semuanya. Ya. 1 Timotius 6 mulai ayat 9-10. Namun mereka yang ingin kaya, ya ini buat siapapun yang masih pengen jadi kaya ya. Ini ayat untuk Anda. Terjatuh ke dalam pencobaan. Wow. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada yang masih pengen jadi kaya? Ayatnya terlalu jelas loh. Yang pingin kaya kayak begini nih jadinya. Ya, berakhirnya seperti ini.
Masih ada yang pengen jadi kaya? Masih Pak. Oh iya, makanya baru mulai khotbahnya. Ya saya berharap nanti di habis khotbah ini Anda bertobat. Ya. Ayat 10 dibilang kayak gini. Kenapa keinginan untuk jadi kaya itu problematik? Karena apa? Ayat 10, sebab akar segala kejahatan ialah bukan uang, tapi kecintaan akan uang. Dan keinginan jadi kaya itu membuat kecintaan akan uang itu terus berkembang. Bukannya dibasmi, bukan dipangkas, bukan dimusnahkan, tapi dikembangkan. Ini akan buat manusia apa? Jatuh dalam keruntuhan dan kebinasaan, terjebak, ya, terjerat, masuk jebakan dalam berbagai nafsu yang hampa, jatuh dalam pencobaan. Itu yang tadi dibilang, ya. Akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uang, gara-gara pengen jadi kaya, beberapa orang telah menyimpang dari iman, tinggalin Yesus, dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Firman Tuhan, nggak enak ya? Berapa banyak yang baru pertama kali baca ayat ini? Ya nggak apa-apa, it's okay. There's always first time for everything. Ya, pagi di awal tahun nih, saatnya mesti diberesin nih. Keinginan yang salah untuk jadi kaya ini. Nggak ada problem untuk jadi kaya, tapi keinginan untuk jadi kaya itu problematik. Sama kayak nggak ada yang salah dengan uang, tapi kecintaan akan uang itu problem. Ya, orang tinggalin Yesus karena urusan perut sama di bawah perut, biasanya dua. Ya, kemakmuran sama asmara. Seks, jodoh. Makanya apa ketika Yudas Iskariot gantung diri, Alkitab dengan gamblang menggambarkan secara visual ketika dia jatuh, mayatnya isi perutnya terburai. Kayak bacanya kayak jijik banget bacanya gitu kayak. Kenapa musuh sampai sedetail itu? Kenapa? Karena itu menggambarkan perut dan di bawah perut. Hal yang duniawi. Sia-sia hidupnya. Kalau cuma mengejar yang duniawi. Itu penggambarannya. Ya. Sebelum kita ke Kejadian 12 ayat 2 yang adalah resolusi yang lebih tinggi, kita ke ayat yang tadi saya baru buka pas lagi nyanyi. Ya. Amsal 23 ayat 4, kita ke situ dulu. Ini yang ngomong orang salah satu yang paling kaya yang pernah hidup, dan yang jelas paling bijaksana yang pernah hidup. Saking bijaksananya ketika Tuhan kasih, oke, lu boleh minta apa aja gue kasih. Dia minta apa? Dia minta wisdom. Saking bijaksananya. Coba kita disuruh minta apa aja, pasti nggak ada yang minta wisdom, boro-boro. Kita minta yang lain, ya dong, yang kita paling pengen dong. Tapi dia saking bijaksananya, dia minta apa? Kebijaksanaan. Wow. Akhirnya apa? Tuhan kasih bonus dan lain-lainnya. Karena nggak ada orang yang sebijaksana orang ini. Sampai ketika lu bisa minta apa aja, dia minta kebijaksanaan. That's just super amazing. Dan apa yang dia bilang ini mesti kita perhatiin sungguh-sungguh. Amsal 23 ayat 4 yang udah ketemu katakan amin, yang belum katakan tunggu. Ditungguin kok, tenang aja. Ya. Amsal 23 ayat 4 dikatakan demikian, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Perintahnya apa? Tinggalkan niatmu ini. Sebenarnya udah bisa tinggal berdoa, ya udah selesai khotbah saya. Ya, harusnya kita diselamatkan dari berbagai pencobaan nafsu yang hampa yang mencelakakan dan meruntuhkan kepada kebinasaan. Harusnya ketika kita hati-hati untuk memerangi sungguh-sungguh niat ini, tinggalkan niatmu itu. Ya, jangan kalau orang dunia pengen jadi kaya, anak Tuhan harus punya resolusi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari jadi pengen jadi kaya itu apa, Pak? Ya, coba dilihat Kejadian 12 ayat 2. Saudara bisa lihat, mungkin dimunculin boleh. Nah, kalau yang ada dicontekan ya, jadi nggak usah capek-capek ya. Siapin aja nanti buat yang nggak ada contekannya itu di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Siapin di HP-nya. Jadi itu ntar, tapi itu di ujung. Ya, ini masih poin 1. Dikatakan di sana apa? Tuhan ngomong sama siapa nih? Abraham, bapak orang beriman. Abraham salah satu tokoh yang paling kaya juga di Alkitab. Kalau kita perhatiin, diberkati luar biasa. Tuhan ngomong gini sama Abraham, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Ya. Aku akan memberkati kau, I will bless you, and I will make your name famous. Saya akan buat kamu jadi terkenal, viral. Oh, kalau terkenal, viral, pikirannya langsung apa? Cuan. Gitu. Terkenal, viral, kaya. Ya dong, otaknya begitu. Karena kalau dengar diberkati, pasti pada ngeres semua kepalanya. Saudara, siapa yang rindu diberkati? Wih, langsung semuanya. Karena apa di otaknya? Oh, cuan. Gitu. Ya, pengabdi cuan, pengabdi fulus. Semuanya langsung otaknya ke sana. Bawaannya kalau udah diberkati itu pasti lari ke sana. Padahal berkat bentuknya beda-beda. Ada amin? Nggak apa-apa. Katakan amin, it's okay. Ini bukan lagi pemilu, lebih enak lagi. Kalau khotbah sekarang jadi susah. Makanya pendeta bilang ada amin. Lagian kalau ada yang pilih amin emang kenapa sih? Ya, Coki Sitohang ada di gereja saya. Nasdem. Ya kan, mengusungnya nomor 1. Ya nggak ada problem dong. Ada amin juga nggak apa-apa. Emang gereja nggak boleh? Emang orang Kristen nggak boleh nomor 1? Nggak ada urusan. Pilihlah berdasarkan sesuai dengan yang kita lihat programnya apa. Dan kita lihat kira-kira mensejahterakan bangsa kita atau enggak. Pilih berdasarkan itu. Personal kok. Nggak usah
Nggak usah yang lain-lain deh. Pilih sendiri, tanggung jawab sendiri sama Tuhan kan gitu. Ya, ada amin. Enggak apa, jangan ragu. Amin kan gitu ya. Maksudnya amin khotbah ini maksudnya. Oke. I will make you famous. Dan orang kalau ingat famous lalu otaknya langsung cuan. Karena itu yang dicari. Makanya orang gila-gila pengen jadi terkenal. Gila-gila pengen viral. Kenapa? Karena ini. Pengen kayak mendadak gitu. Ketiban durian runtuh. Padahal kalau ketiban durian runtuh bisa mati. Wah, nancep kan gitu. Ya, itu pepatah yang benar-benar aneh gitu. Saking orang tuh suka durian. Dan saudara bayangin jadi saya. Asam lambung akut GERD sejak 2017. Saya nggak boleh makan durian lagi. Suwe banget gue. Durian tuh enak. Dan saya tinggal di Kalibata di mana terkenal dengan wisata durian. Gimana rasanya Anda suka durian, tiap hari lewat situ dan nggak boleh makan durian? Ya, itu kayak manusia pertama dilarang makan tuh pohon buahnya tapi pohon di tengah. Jadi kalau kemana aja lewat, lama-lama dimakan kan gitu. Tapi saya udah diopnam setahun 3 kali dulu makanya saya kapok enggak. Kalau dibilang dokter bilang jangan, saya nggak makan kan gitu. Ya. I will make your name famous. Tapi ini yang menarik. Ternyata tujuan dari dia diberkati, bahkan dibuat jadi terkenal, keturunannya banyak. Bukan biar jadi kaya. Dan engkau akan jadi apa? Jelas kok di sini kok. Ya. Jadi yang lebih tinggi dari pengen jadi kaya adalah pengen jadi berkat. Anak-anak Tuhan harus pengen jadi berkat. Jadi kalau orang dunia pengen jadi kaya, situ harus apa? Tinggian dong. Kan gitu. Kalau gede mau jadi apa emangnya? Jadi kasir. Tinggian dong. Akhirnya ditinggiin. Kasir kan gitu. Oh, iklan itu ya aneh gitu. Iklan yang sederhana tapi lucu gitu. Ya. Harus lebih tinggi. Kenapa? Karena kita anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Nggak mungkin kayak standar-standar dan bahkan dibilang keinginan untuk jadi kaya itu bukan cuman kurang tinggi, berbahaya. Ya, tinggalkan niatmu itu. Nah, yuklah. Ya. Kita lanjut yang nomor 2. Biasanya orang pengen happy. Tapi saya mau bagikan nilai yang lebih tinggi daripada untuk jadi sekedar jadi happy. Berapa orang resolusi ini berulang tiap tahun karena tahun lalu gagal happy. Karena udah nabung, pas mau pergi akhirnya ngelembur, nggak jadi. Jadinya dibatalin kan gitu. Atau duitnya nggak nyampe, kepake, ada musibah. Akhirnya saya hampir happy Pak kemarin, hampir banget. Nggak jadi. Jadi tahun ini saya harus happy, saya nggak mau tahu. Gitu. Ya. Lukas 19 ayat 37 sampai 38. Ada satu bagian pembacaan Alkitab yang miris. Karena ini dari Yesus sendiri. Ketika dia melihat orang-orang yang salah motivasi, hatinya sedih. Ya, dan saya pas baca ini saya minta ampun sama Tuhan. Karena saya kerap kali jujur, saya juga salah motivasi. Sama seperti the rest of the world. Sama kayak semua orang yang lain. Ya ada udang di balik bakwan. Saya nggak ikut Tuhan dengan ketulusan, tapi dengan ada modus di belakangnya, bukan tulus. Ya. Ketika ia dekat Yerusalem, Lukas 19 ayat 37, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena apa? Oleh karena hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan, segala mujizat yang telah mereka lihat. Mereka muliakan Allah karena itu. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kata-kata yang luar biasa, sebuah pujian yang harusnya bikin Yesus berbunga-bunga. Harusnya bikin Yesus senang. Nggak gitu dong. Ya kan? Tapi enggak, ayat 41 dia bilang apa? Yang ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, dia menangisinya. Wow. Kenapa? Karena dia tahu ada motivasi yang salah di balik elu-elu yang tadi, teriakan-teriakan yang tadi, pujian, kemuliaan, nyanyian yang tadi, sorak-sorai yang tadi, ada yang ngaco di sini. Yesus bilang apa? Katanya gini, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga, makanya khotbah ini pas hari ini. Yang ada yang datang hari ini, jadi biar hari ini juga nih, ada yang diubah di sini. Ya. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Lebih dari mujizat, lebih dari pertolongan Tuhan, lebih dari semua berkat yang dia bisa berikan, lebih dari kesembuhan dari sakit, lebih dari diangkat dari keterpurukan ekonomi atau dibawa keluar dari masalah. Lebih dari semua itu apa? Apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tapi apa? Sedihnya apa? Kenapa dia nangis? Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Lu nggak tahu yang lu perlu. Ya, lu pikir ini yang penting gue happy. Gue bisa happy kalau kayak gini. Akhirnya apa? This is what happiness. Sesuatu yang mudah didapat dan juga mudah hilang.
Ya kan? Mood kita berubah-ubah. Ada orang yang punya namanya mood swing. Ekstrim pendulumnya. Nah kalau semua dipatokin cuma masalah happy apa enggak, akhirnya kita sering ngambil putusan yang salah. Kita nggak ambil yang benar, kita ngambil yang enak. Akhirnya ngaco. Kenapa? Karena kita berasa berhak happy. Apa yang perlu buat damai sejahtera kita? Kenapa Yesus sampai nangis? Coba kita lihat Lukas 15 ayat 7. Kita ke sana. Saudara, ada yang bikin sorga happy? Dan mestinya, percaya atau enggak, kalau kita adalah warga negara sorga, mestinya yang bikin kerajaan kita happy, kita warga negaranya juga ikut happy, benar nggak? Harusnya kan. Nah ketika Indonesia sempat lolos 16 besar kemarin, ini kan walaupun bikinnya bukan di, turnamennya bukan negara kita, tapi orang di seluruh dunia yang Indonesia senang semua. Wih, sejarah kan gitu. Walaupun habis langsung dibantai, ya kan. Tapi at least udah pernah masuk 16 besar, semuanya senang. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Ya harusnya yang bikin sorga bersorak-sorai, sorga bersukacita, itu yang bikin kita bersukacita. Sukacita itu lebih tinggi dari happiness. Bahasa Inggrisnya itu joy. Nah joy ini yang saya bilang resolusi yang lebih tinggi. Orang dunia pengen happy, orang-orang Kristen harus menyadari kita punya sukacita yang lebih tinggi dari itu. Tapi gini, kita nggak menyadari karena kata sukacita itu cukup asing. Sudah perhatiin berapa banyak lagu cinta Indonesia yang ada kata sukacitanya? Hampir nggak ada. Kalau ada biasanya lagu gereja kan? Bener nggak? Anda pernah lihat MC di TV gimana? Ada sukacita? Nggak gitu bentuknya. Itu pasti kebaktian kan? Nggak ada. Kecuali Coki Sitohang MC-nya. Kebak lain kalau dia mah agak lain kan gitu. Ya dong. Kata ini ada di kamus, tapi nggak pernah dipakai. Saya nggak pernah dipakainya, orang Kristen nggak ngerti bedainnya. Padahal beda. Joy itu lebih tinggi dari happiness. Joy itu sesuatu yang dari dalam, bukan dari luar. Karena bukan dari luar, jadi yang dari luar nggak bisa gangguin yang di dalam harusnya. Dia justru dari dalam keluar. Makanya sukacita bisa ditularkan ke orang-orang yang lain. Kalau kita lagi bersyukur bersukacita, orang lain bisa diberkati. Ya kan? Dan ini yang Yesus mau kita miliki. Ya. Sukacita yang sama persis sama sukacita yang sorga. Apa sukacita sorga? Bukan judul lagu. Tenenenet, 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 tenenet, terima sukacita. Bukan itu. Ya. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena apa? Satu orang berdosa yang bertobat. Ya kalau orang miskin jadi kaya, sorga biasa aja. Mau tahu kenapa? Jalanan dari emas di situ. Nggak ada yang miskin di sorga. Cuman kalau di sini, langsung baru bersukacita kalau yang miskin diperkaya. Pernah dengar lagu itu? Ya kan? Ada orang jadi Kristen gara-gara sayup-sayup dengar lagu itu. Sebenarnya pas di kantor dia belum Kristen tuh. Tapi pas di kebaktian, mau dong jadi kaya kan gitu. Akhirnya pindah agama. Cuma gara-gara gitu doang, padahal mau ke WC tadinya tuh. Tiba-tiba denger, gimana? Yang miskin diperkaya, mau dong? Kan gitu. Hari Jumat depan ikut, ya kan? Ikut Yesus gara-gara mau jadi kaya. Bedanya sama pesugihan apa? Ya kan, dan tugas hamba Tuhan memberita firman untuk lurusin niat itu. Kita bilang apa? Tinggalkan niatmu itu. Tapi itu yang bawa dia dekat pertama kali. Pertama kali semua kita ikut Tuhan pasti modus. Jarang yang tulus. Tapi apa? Over time. Ketika kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Ya, diluruskan hati kita. Sama Tuhan. Ya dong? Coba kita lihat. Apa yang bikin surga bersorak-sorai? Bukan orang miskin jadi kaya mendadak. Bukan financial breakthrough. Bukan orang sakit disembuhkan. Surga biasa aja, kenapa nggak ada yang sakit di surga? Terus apa yang bikin surga bersorak-sorai? Satu orang berdosa bertobat. Bukankah pelayanan ini ada di kantor ini karena merindukan itu? Surga bersorak-sorai ketika ada satu orang lagi yang tadi nggak peduli sama Tuhan. Tadinya hidup dalam dosa tapi memutuskan untuk gue mau ikut Yesus. Nggak boleh nih gue kayak gini terus. Dan bukan itu. Bukankah itu tujuan gereja dibentuk? Hamba-hamba Tuhan melayani, persekutuan ada. Bukankah untuk tujuan itu? Kalau nggak buat apa lagi? Biar kelihatan rohani. Enggak kan? Ya, yang lain kan sholat Jumat, kita jangan boleh kalah, kita baktian yuk. Enggak gitu. Ini bukan karena nggak mau kalah, bukan. Ya enggak, karena ada tujuan ilahi di situ. Karena kita tahu sorga itu bersorak-sorai kalau satu loh. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Apalagi kalau banyak, puji Tuhan. Memang kita berdoa minggu depan kita ajakin lagi yang lain biar ada satu lagi nambah. Bangkunya soalnya masih banyak nih yang kosong. Masih banyak lagi yang diganti di situ ya. Ntar biar penuh semua tuh. Ya. Gimana cara penuhnya? Ya kita yang ngajak, nggak usah didoain bangkunya. Saya suka aneh deh, kadang ada suka orang Kristen suka gitu. Dia doain bangkunya satu-satu.
Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Kata Tuhan, lu cari jiwa Nyong, bukan lu kirim, bukan nyuruh-nyuruh gua ngirim-ngirim, nggak jelas. Lu yang nyari, pergi jadikan semua bangsa muridku, malah lu suruh gua lagi doain bangku, doain orang, jangan doain bangku. Lu doain orang baru besok dia kemari pasti. Doain bangku. Nggak ada orangnya, yang enggak aja. Ya, disuruh sama gua, lu nyuruh gua lagi, kata Tuhan. Ya kan? Bener kan ada yang gitu? Ada. Ya. Jangan kayak gitu deh. Ya, aneh. Dan nyebelin juga, dan kita kan ngasih Tuhan mana katanya. Enggak, lu cari. Malah doain bangkunya, lu cari. Lu ajakin kemari. Ya. Lebih daripada apa? Sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sekali kebaktian ini ada bukan buat orang-orang yang lebih Kristen dari yang lain pada ngumpul. Enggak, ini bukan Jesus Fans Club. Ini justru upaya untuk satu lagi orang berdosa bertobat. Itu yang kita rindukan. Ada amin. Nggak apa-apa, katakan amin. So, oke. Ya. Nah, balik lagi pertanyaan belum terjadi, tapi oke, sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Terus sukacita kita harusnya sama kayak gitu. Berarti maksudnya gimana? Coba kita lihat Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20 dikatakan gini. Namun demikian berarti ada depannya. Saudara ingat gak adegan ini depannya kayak mana? Kayak mana? Ya kan? Kayak gimana? Ya. Depannya gini, murid-murid balik dari pelayanan. Mereka diutus berdua-berdua. Terus mereka kasih praise report namanya. Laporan hasil kesuksesan pekerjaan. Mereka bilang, gila setan-setan tunduk kepada kami demi namamu. Terus Yesus bilang apa? Terus gue harus bilang wow gitu. Yesus gak ngomong gitu. Saya berharap dia ngomong gitu, tapi dia ngomong sesuatu yang lebih menyebalkan lagi. Dia bilang kayak gini, gue ngelihat iblis jatuh dari langit kayak kilat. Hah? Maksud lu gimana? Bukannya seneng pelayanan kita berhasil? Powerful, berhasil. Enggak. Lu ingat gak kenapa setan dibuang dari sorga? Ingat gak tuh malaikat dibuang dari sorga kenapa? Sombong. Wow. Jadi sebenarnya apa? Bahkan keberhasilan pelayanan bukan sesuatu yang mesti kita banggakan. Apalagi yang lain-lain yang gak ada urusannya sama kerajaan sorga, yang duniawi. Ya kan? Saya paling sebel tuh orang tuh kalau udah ceritain ke saya, apalagi kalau bapak-bapak ya. Itu bangga banget kalau bisa sekolahin anaknya di luar negeri. Padahal sampai luar negeri juga numpang sama saudaranya, bukan dia yang biayain. Ini ada anaknya dapat beasiswa, kayaknya bangga bener. Kenapa? Ada unsurnya gue, kalau bukan gue bapaknya dia nggak bisa keluar negeri. Lah, nih gini-gini nih mesti bertobat nih. Kita kalau kesaksian tuh yang nggak penting-penting. Bukannya ceritain zaman dulu kayak gimana, terus gara-gara Yesus saya sekarang ada sampai, mestinya kan gitu yang kita ceritain. Tapi kita ceritain pencapaian-pencapaian kita. Ya, dan apa yang Yesus bilang di ayat, kita loncat sedikit ke ayat apa? Ayat 20. Dia bilang oke, walaupun sukses, pelayanan dahsyat, semuanya hebat, kamu mencapai target penjualan atau apa pekerjaannya, job desk-nya beres. Oke, di luar dari semua itu, janganlah bersukacita. Nah, kalau mereka karena keberhasilan pelayanan, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya. Ganti tuh roh-roh itu takluk kepadamu dengan pencapaian-pencapaian hidup kita. Dan ini peringatan dari Yesus, jangan bersukacita karena itu. Bersukacita karena apa? Namamu ada terdaftar di sorga. Dan gara-gara siapa nama kita terdaftar di sorga? Yesus. Bukan karena kita Kristen dan lebih Kristen dari yang lain, bukan. Gara-gara Yesus, gara-gara Kristus. Ya, itu kode artinya udah mau selesai. Ya, ini poin terakhir. Oke. Tinggal 9 menit, so jam 1. Mulai boleh terlambat tapi kelar nggak boleh. Ya, kalau zaman saya kantor juga dulu gitu. Lu masuk udah telat, pulang jangan telat dong, kan gitu. Jangan sampai telat 2 kali katanya. Nggak bener. Itu namanya jam kerjanya kurang. Justru kalau ya dong, kalau datangnya telat ya pulangnya lebih mundur dong. Ini malah datang udah telat, pulangnya juga telat. Ya enggak dong. Konsepnya nggak gitu ya. Alright, kita ke nomor 3. Saudara, sekali lagi tentang happy artinya apa? Sukacita. Alasan kita bersukacita bukan dari dunia ini. Alasan kita bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Dan ini yang gak bisa diganggu sama dunia ini. Saudara, dunia gak bisa ambil sukacita kita. Kenapa? Karena bukan mereka yang ngasih. Katakan amin. Dia yang ngasih. Ya, happiness itu sementara. Gampang dapat, gampang hilang. Sedangkan sukacita itu bertahan. Bertahan. Bahkan dalam segala kesulitan kita masih tetap bersyukur. Ya, penderitaannya akan berakhir. One day gue akan pulang ke rumah gue yang sebenarnya. Karena nama gue terdaftar di situ. Bahkan di tengah pandemi, dalam kesulitan, dalam kehilangan, dalam duka cita, kita masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena sukacita kita tidak terpengaruh. Sukacita kita, harta kita ditaruhnya di sana.
Di mana Kristus ada. Siapa harta kita? Yesus. Ya. Dan ini yang bikin kita nih, anak-anak Tuhan tuh jadi saksi. Kan di tengah kena imbas ekonomi, di tengah mungkin pengurangan karyawan, kadang ada yang kena PHK juga, kita masih tetap bisa bersyukur, masih bisa pelayanan, masih bisa bantuin orang, padahal kita juga lagi kurang. Dan mereka bertanya, apa sih yang lu punya yang gua gak punya? Lu gak punya duit, padahal gua punya, tapi kok lu bisa begitu ya? Kok lu bisa tetap bersuka cita ya? Apa yang lu punya, gua gak punya? Dan kita jawab, siapa namanya? Gua punya Yesus. Gua punya jaminan keselamatan, gua tahu kalau waktu gua di dunia ini habis, gua tahu gua kemana. Dan kalau lu mau tahu, gua kasih tahu. Kalau lu nggak mau tahu, nanti lu bilang gue kristenisasi kan gitu. Lu mau tahu nggak? Kalau mau tahu gue jawab nih, gue kasih tahu nih. Ya, kalau gue mau tahu aja atau mau tahu banget, ya kan tanyain biar jelas. Ya, jadi nggak ada fitnah-fitnahan kristenisasi, nggak ada di sini kristenisasi. Itu cuma fitnah ya. Kita masuk poin ketiga, orang dunia umum pengen sukses. Apa sih arti sukses? Sukses artinya salah nggak kalau saya bilang gini, Anda mendapatkan apa yang Anda targetkan. Anda mendapatkan apa yang Anda paling rindukan dan inginkan dan mimpikan, itu arti sukses. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Benar nggak? Itu arti sukses. Jadilah sesuai dengan kehendakku, lebih tepatnya. Itu arti sukses. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2, ayat yang tadi saya minta untuk kita buka dalam 6 menit terakhir. Habis itu kita langsung doa berkat berarti ya. Kolektanya nggak ada ya. Oh dahsyat. Ini dia dahsyat nih. Berarti nggak nyari duit nih di sini. Nggak ada kolektanya. Luar biasa. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2 ayatnya dimulai dengan apa? Karena itu. Nah, Saudara, sebelum saya sekolah Alkitab, saya baru sekolah Alkitab 2 semester. Sebelum saya sekolah Alkitab, karena papa saya almarhum juga dosen sekolah Alkitab 41 tahun dan dia juga gembala. Dia ngajarin saya cara baca Alkitab. Baca Alkitab adalah kita harus tahu semuanya nih maksudnya lagi ngomongin apa. Ya, latar belakangnya ditulis sama siapa kepada siapa, itu akan mempengaruhi cara kamu baca. Jadi jangan asal baca. Ya, tiap titik koma dalam kurung itu tanda kutip itu berpengaruh semua, kata si papa. Ya, jadi ketika ada ayat bilang karena itu, kita mesti cari tahu dulu itunya tuh apa. Kalau nggak tahu itu yang nggak nyambung nanti kita. Contoh ya, kita langsung baca nih. Biasanya langsung karena itu bla 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 bla, langsung ayat 2. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya, artinya apa? Oh, berarti lu gak boleh pakai baju kayak gitu lagi. Loh, pendeta-pendeta di gereja yang rapi-rapi itu juga baju kayak orang dunia kok. Gak ada kan pakai baju astronot gitu kayak orang luar angkasa, gak ada kan? Itu juga baju orang dunia itu. CEO gede juga pakai baju itu sama kayak dunia ini. Apa bedanya saya pakai celana bolong, jeans bolong? Ya, itu duniawi. Enggak, kata siapa duniawi? Emang Anda tahu dress code sorgawi? Nggak tahu kan? Nggak pernah dikasih tahu ketentuannya kalau sorgawi itu kayak gini loh. Ya, bahannya nggak boleh beda, mesti nggak ada, kita nggak dikasih tahu. Ya mesti agak ngatung sedikit, nggak ada. Kita nggak dikasih tahu dress code-nya. Jadi nggak usah dibikin-bikin sendiri, itu selera lu doang. Lagi lu nggak tahu kan kenapa jeans gue bolong? Ini tuh kebanyakan berlutut berdoa. Lu nggak tahu, lu pikir gue lu mesti ngerti dulu. Itu gue banyakan berlutut berdiri jadi robek. Ini jiwa-jiwa nih. Nggak saya bercanda. Tapi kan gini, dikerdilkan karena nggak tahu lagi ngomongin apa. Ada tentang nggak boleh nonton ini, nggak boleh dengerin itu, nggak boleh pakai baju, nggak, apaan sih, nggak nyambung, bukan itu konteksnya. Nah, itunya tuh apa? Ya, kata Bapak pokoknya cari di sebelumnya, lagi ngomongin apa nih dia, Rasul Paulus. Ya, puji Tuhan di ayat sebelumnya ketemu Roma 11 ayat 36. Apa itunya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena it's all about Him, karena semua tentang Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, beloved brothers and sisters, aku menasihatkan kamu. Kenapa? Karena orang menyadari anugerah Tuhan, mudah dinasihati. Itu gara-gara maka diingetin demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu karena Tuhan udah terlalu baik sama kamu. Listen to me. Oke, persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lebih dari cuma 2 jam di hari Minggu. Ya, atau 2 lagu dari 5 total lagu, 3 lagu sedih, 3 lagu senang, 2 lagu sedih, praise and worship. Worship lebih jauh dari cuma 2 lagu itu doang. Ya, tapi seluruh hidupmu. Ya, baru ayat 2. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini is all about me, myself, and I. Tapi lu enggak. Lu tahu ini bukan tentang lu, ini tentang ku, kata Tuhan.
Dari dia, oleh dia, untuk siapa? Untuk dia dan bagi dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan is all about him. Dunia ini is all about me, myself, and I. Dan kalau gini berarti sukses buat kita beda dong sama orang dunia. Setuju. Ya, suksesnya kita tuh kayak gimana sih? Ini kita dirangkum oleh apa yang Yesus bilang sendiri. Yohanes 4 ayat 34 dan ayat terakhir. Ada sukacita? Soalnya terakhir, ya kan? Emang ya, aku tahu ya. Kita ada yang belum makan dan lapar, saya ngerti. Saya udah makan duluan tadi, nyuri-nyuri di depan warung tadi. Depan pintu gerbang ya. Ada warung tersembunyi di bawah pohon. Itu dia. Ya, dahsyat, murah banget lagi. Cuman segini. Yakin nggak mau lebih? Dia bilang, tambahin dikit ya. Enak soalnya, bersih ya. Yohanes 4 ayat 34, Yesus bilang gini. Kata Yesus kepada mereka, makananku. Terjemahan lama, kalau Anda cukup senior, disebutnya apa? Apa arti makananku? Kalau zaman sekarang, rezekiku. Doa Bapa kami ada poin ini kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Arti gampangnya apa? Rezeki saya yang secukupnya hari ini. Ya, artinya apa? Kalau dalam bahasa Yunaninya tuh hoki. bukan bahasa Yunani, ya. Ya. Sukses bagi saya. Ya, hal yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan. Berhasil menurut saya, kata Yesus adalah apa? Melakukan kehendak siapa? Kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ke orang dunia, sukses bagi mereka adalah mendapat, jadilah kehendakku. Kalau sukses bagi anak-anak Tuhan adalah jadilah kehendakmu, harus lebih tinggi. Ya, ada tujuan ilahi Anda kerja di sini. Bukan cuma buat nyari duit. Ya, Anda bukan budak korporat. Anda hamba Tuhan yang melayani di perusahaan ini. Cara pandang kita harus dirubah. Ya. Hanya dengan demikian kita bisa punya resolusi yang lebih tinggi. Dan bisa jadi berkat. Soalnya kalau jadi sama persis me, myself, and I yang dipikirin cuma gue. Selesai. Ya, dunia ini udah penuh dengan orang egois. Dan harus diperbanyak orang Kristen yang hidup bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk Tuhan. Ya, kenapa? Karena Yesus udah hidup buat kita dan mati buat kita. Kita gak perlu hidup dan mati buat diri sendiri lagi. Kita bisa hidup dan mati buat orang lain dan jadi berkat dan memuliakan Bapa. Ada undangan untuk itu. Ya, aku berdoa biar ini bisa jadi langkah yang baik untuk mengawali tahunnya. Kita harus lebih tinggi. Kalau orang lain pengen jadi kaya, kita harus pengen jadi berkat. Ya, kalau orang dunia pengen happy, kita tahu kita punya joy dalam diri kita. Joy itu akronim katanya Jesus, others, yourself, dan itu cara hidup yang paling benar. Tuhan, orang lain dulu, baru kita. Ya, sisa 12 bakul, satu orang dapat 1 bakul. Tadinya cuma 5 roti 2 ikan, paket berdua bertiga pizza hut. Buat ber-12 apa 13 nggak cukup, tapi ketika jadi berkat buat orang, sisanya loh, lebih dari cukup buat mereka. Dan itu, kerajaan sorga bergerak seperti itu. Ya, dan itu yang Tuhan mau, makanya apa? Sukses buat kita tuh melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tujuan ilahi, Tuhan menciptakan kita kerjakan yang benar. Ya, sebagai ayah, ibu, orang tua, suami, istri, anak, karyawan, warga negara termasuk. Ya, jadi jangan golput ya. Please deh. Ya, golput itu pengkhianatan terhadap negara menurut saya. Ya udah banyak ngoceh, tapi kira ada pilihan buat bikin perubahan gak ikut. Mau lu apa sih? Bener gak? Udah ngoceh, ya lu cari yang paling deket buat mencapai visi lu itu yang tadi lu ngomong tuh panjang lebar. Pasti ada, walaupun gak ada yang sempurna, tapi paling ada yang lebih deket. Pasti ada. Jadi dari 6 orang itu masa gak ada yang lebih deket? Pasti ada yang deket nilainya sama kekristenan, pasti ada. Pilih yang itu. Yang paling deket cari, yang paling integritas cari. Yang paling bisa dipercaya cari dari 6, masa gak ada? Ya kalau gak ada udah dikocok aja gitu. Siapa yang udah. Ribet amat. Golput itu pengkhianat menurut saya. Itu yang saya percaya, karena saya dulu golput. Dan akhirnya Tuhan tegur saya, lu gimana sih jadi warga negara ngaco begitu, gimana mau jadi warga negara sorga? Warga negara sendiri aja masih berantakan begitu, cuman jago ngomong aja. Nggak mau ambil bagian dalam perubahan kan gitu ya. Jadi please jangan golput. 1, 2, 3. Ya, bagus. Oke, yuk mari kita berdoa. Saya jemput bangkit berdiri, kita sambil doa berkat juga. Ya, aku berdoa sungguh-sungguh biar pesan Tuhan yang sederhana ini mengubah arah hidup kita. Dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika selama ini kita hidup buat kepentingan kita, jadilah kehendakku, bahkan kita paksa kehendak kita kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan bilang, Tuhan, ini yang saya mau, ini yang saya pengen, ini yang saya rindukan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi
Tapi jika aku harus meminumnya juga, jadilah kehendak-Mu. Dan biar sukses bagi kita sama persis kayak sukses bagi Yesus. It's all about Him, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah jadilah kehendak-Mu. Makasih Tuhan buat hari ini, buat hadirat-Mu. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Tuhan hadir, tapi kami tahu suara-Mu yang sangat jelas di telinga kami. Firman-Mu sangat dekat di hati kami, meyakinkan kami bahwa Engkau di sini dan Engkau dekat. Engkau di perusahaan ini. Kami bawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi, termasuk di perusahaan ini, di kantor kami, bahkan di rumah tangga kami, dimanapun kami berada. Ini yang kami percaya Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan di kerinduan kami yang terbesar, kami rindu jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah kami, di keluarga kami, di rumah tangga kami, di tempat kami tinggal, di lingkungan kami, di tempat kami bekerja, berusaha dan melayani, yaitu di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya roh yang sama yang bangkitin Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal dalam kami, yang mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap rindu dan rela untuk terus jadi berkat sampai kita pulang atau sampai Yesus jemput lagi. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Selamat melayani, God bless, thank you. Bapak Ibu, terima kasih.